karena sudah melihat target yang ada depannya. Spray down lakukan, menumbangkan satu, tapi lihat bala bantuan sudah datang. Trading pun coba diupayakan, tapi satu persatu player berjatuhan. Bahkan kita bakal lihat dari tim All In pun kehilangan 3 member mereka sejauh ini. Tinggal seorang Opet yang tersisa. Wow, ini bahaya sih untuk the last man standing-nya untuk seorang Opet. Apa yang bisa dilakukan sendirian saja di tengah keramaian yang masih terjadi bagian sisi event. Dan akhirnya Opet juga menyerah. Tidak bisa bertahan, dia dipulangkan juga. Dan untungnya buying time-nya cukup ya untuk teman-temannya kembali ke pesawat. Untuk bisa kembali menuju kota yang diinginkan di bagian rondo. Sedangkan ada permainan utility dari seorang No Cash. Belum connect memang, tapi setidaknya memberikan warning lagi untuk tim lawan mereka yang sedang dihadapi. Dari tim 5 kali ini, revive juga dilakukan di belakang badan dari seorang No Cash. Sedangkan backup juga diberikan pastinya. Di satu sisi dari Elimination Fit juga deres banget ngalirnya, perang sana, perang sini. Gak hanya yang di event, kayaknya udah mulai turun juga udah pada ketemu satu sama lain. Tapi tentu ya Win, yang masih di event gak boleh disia-siakan nih kesempatannya Win. Mumpung punya nyawa ekstra, mereka juga perlu bermain lebih agresif, cari elim sebanyak-banyak mungkin. Tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari tim-tim yang tersisa, peluru-peluru masih terdengar, tembakan masih terdengar. Maksimalin poin adalah kewajiban semua yang masih bertahan. Ya wajib dan ini Encang sih Wah. di boostingnya langsung sama Pak Ambarita ya. Timnya tadi didukung, disupport dan bener-bener nge-boosting banget. Lihat Hitman sendirian aja nggak nunggu backup sama sekali. Bisa mendapatkan poin eliminasi yang cukup maksimal bagi tim berkah selalu. Udah didukung, bentar. Udah Coba didukung gimana? sama Pak Ambarita. Ya. Didukung juga sama para idol. Pantesan, Wah. buffnya 2 kali lipat. Gak heran nih bisa-bisanya dapat 2 kali buffnya. Apakah ia akan maksimal? Kita akan melihat setelah selesai sudah untuk acara dari PMIC. Penutupannya pun juga akan kita saksikan lagi di map rondo kali ini. Dan masih di bagian area center daripada event kali ini. Ada Paprisia yang mengcook sebuah granat, dipantukan langsung dan ditektokan dan nge-pressure. hanya ada damage yang diberikan. Dan itu sih cukup memberikan pressure ya seperti Split mention down. sama Flow Wolfies. Split dilakukan, limpik dilakukan dari seorang Bang Bala kali ini. Mendapatkan 1K dan ini benar-benar banyak sekali coba yang didapatkan. Dan akhirnya Bang Bala berhasil bisa mendapatkan knockdown. Incarannya tapi Paprisia juga cukup diincar kali ini. Semuanya saling men-knockdown. Trading demi trading terjadi satu sama lain. Tapi ketenangan dari Jagung dan kawan-kawan luar biasa banget Win. Koordinasi mereka, ketenangan mereka, ketajaman untuk eksekusi pun luar biasa banget. Tapi tentu kita bakal pindah fight juga kali ini antara tim nomor 7 dan juga 17 dan juga tim nomor 10 saat ini. Kelihatan juga mereka mulai low, satu persatu anggota mereka mulai berjatuhan. Oxycore bakal nge-push ke arah depan juga, sprint down dilakukan, di fire dan juga aim downside dilakukan. Tapi dia pun tertumbangkan, misalkan biru yang sedang melakukan revive saat ini Windy. Tapi dapatkah revive di pull off kali ini? Tampaknya bisa. Masih bisa, masih ada 2 player bertahan, Imatu dan juga dari biru. Iya pelurunya sih tapi bisa bertahan. Gadi tadi tipis banget dari Uzinya ya. 11/0 seharusnya dan di sisi lain kayaknya mereka karena fokusnya perang-perang gak banyak lagi yang tersisa untuk emo-nya mereka. Dari Imatunya juga nampaknya dia mau gak mau dibuat tidak berdaya, dibuat kneeling down kondisinya kali ini. Di satu sisi kita bisa melihat dengan minimnya emo yang mereka miliki, tapi mereka benar-benar memaksimalkan sisa-sisa yang ada dan berpindahan posisi. Lihat transportasi yang dilakukan juga oleh seorang Jaxa. Berhasil coba untuk mengulur waktunya lagi. Granat. Akan ditektokan granat, ini dia granat. Datang 3, 2, 1 tapi masih mudah ternyata granatnya untuk dihindari. Tapi udah mulai masuk, kelihatan ada 2 player nunggu waktunya sayang tepat. Happy banget. Birthday-nya gagal dan biru yang malah dihentikan langkah kakinya oleh tim 8 dan ini lagi-lagi dari Mid Fake. Ya memang kemarin mereka mendominasi banget ya Win. Galak banget permainan mereka, tapi hari ini terlihat 2 game pertama belum bisa mendominasi. Game ketiga, last game kita muncul lagi. Tapi gak cuma mereka yang kali ini performanya up lagi. Teman-teman caster kita juga hari ini performa beda banget sih. Ya. Mungkin mereka ini terinspirasi dari Bigetron. Telat panas. Dan biasakan melihat Bigetron sampai akhir juga ya kan. Sama halnya kita juga harus membiasakan melihat perjuangan para caster sampai akhir. Sanskui ngeflanknya cukup jauh, coba untuk kembali ke bagian sisi belakang. Tapi Sanskui jangan sampai lengah, hati-hati Sanskui. Akan lebih dekat, dia melihat ada yang coba untuk nge-crush dalam satu area ruangan. Dicek Sanskui nggak ada kosong, pindah lagi Sanskui, hati-hati. Oke, Healing. healing dulu, bandage dulu mungkin sambil menunggu backup lainnya. Tapi Sanskui hati-hati sendirian.
Di dalam satu area compound ini, kita ngomongnya harus bisik-bisik ya biar nggak ketahuan sama yang di belakang Kita harus soalnya. bisik-bisik supaya fair play ya Win ya. Supaya fair play soalnya informasinya nggak ke-spill. Tapi ini udah mulai semakin ada yang lebih dekat juga ternyata ya selain tim Keser Berbaur. Ada juga dari timnya Lele kali ini. Dia masuk mengecek Dikejar. kelihatan di backstep dan didapatkan langsung bagian punggungnya. Dilukai begitu saja dan akhirnya mendapat sebuah keuntungan kembali bagi tim Lele untuk dor. Tapi tampaknya tadi ya di batasan Skui hampir by one ternyata udah di-clear juga nih. Keser Berbaur berhasil meng-clear area mereka dan sejauh ini harusnya dapetin 4 elimination. Tapi di lain sisi kita bakal lihat juga tampaknya dari Molski bakal fight dengan Sun all in. Tapi Molski masih berlikat juga di antara tangga besi saat ini. Opet, Sun masih kenok tatarnya. Ya, wow. Ini tadi kalau kita ngeliat lagi-lagi dari tim Ultraman Fake ya menangin fight-nya. Jangan-jangan nanti ketemu di ending circle-nya ini dua tim nih Midtrack sama Ultraman Fake. Kalau mereka menang terus perangnya tapi Hitman. Lihat itu benar-benar dibombardir dari bagian area compound di bawahnya. Dia tahu celah, dia tahu ruang mana yang bisa dimaksimalin dan damage-nya benar-benar menggerus banget satu playernya. Di follow up, di track token harusnya masuk tapi masih belum tapi didatengin langsung, disamperin langsung. Kalau granat gak bisa, langsung digunakan tembakan. Dan dari seorang Curly ada reload dulu untuk dari UMP-nya 5/61 dan akhirnya rata sudah dan Curly timnya tim 6 dari Berkas Selalu berhasil memenangkan fight kali ini. Memang double buff dukungannya. Gak disia-siakan oleh Berkas Selalu. Permainan mereka sangat luar biasa tapi pertempuran belum selesai karena langsung datang tim lain. Coba untuk menangkap mereka, menumbangkan mereka. Pindah lagi kita lihat kayaknya juga dari tim yang ada nih bos. Ada three-way showdown yang mungkin akan terjadi. 3 tim berdekatan tepat di pinggir area zona win. Yang akhirnya membuat cukup banyaknya tim numpuk-numpuk di ujung play zone. Tapi sementara kita lihat lagi rotasi malah ketangkap. 2 player kenok bersamaan. Nah dari seorang Kim God bakal coba untuk melakukan secure point sebelum menyelamatkan teman-temannya yang lagi kenok nih. 2 teman kenok, last player standing Kim God bagi tim nomor 3. Tapi ini zonanya jahat sih kak. Mentalnya jauh banget. Mentalnya jauh banget, ekstrim banget. Lihat yang di bagian sisi sebelah kanan yang kelihatan di minimapnya itu benar-benar tim-tim yang dibuat kesulitan dikerjain lagi sama zonanya shifting ke bagian pojok sebelah kiri. Dan sekarang di bagian sisi utara ada pertemuan dari 2 tim yang berbeda lagi. Dari sisi lain sih kita pantau kayaknya satu masih menjadi penghalang terdepan coba untuk bisa nge-buying time lagi. Sedangkan yang lainnya masih fokus untuk berada di dalam satu area compound. Setup pun juga pastinya mereka lakukan. Sementara untuk tim 17 mereka juga split 2-2. Duanya semakin terdepan tapi granatnya cukup memberikan damage tapi tidak sampai mendumbangkan KKTJ. Lebih karena kembang api sih Win. Kembang api ledakan di udara ya. Betul, belum terlalu sakit Win. Tapi paling nggak pressure pun mulai dibangun ya. Musuh tahu bahwa mereka dalam jangkauan granat yang akhirnya membuat mereka sekarang harus sedikit reposition. Terkadang granat nggak connect. Itu memberikan info, tapi kalau tipis ya Win ya. Pengakuannya tipis bahwa kita ada dalam jangkauan granat. Kita perlu waspada. Reposition pun akhirnya harus dilakukan kecuali mereka mau terkena granat di upaya kedua. Nah ini sih kayaknya upaya-upayanya nggak hanya granat aja ya. Kayaknya skill-skill sekarang dari Empower mereka juga akan kita perlihatkan sesaat lagi. Karena semakin dekat dari seorang JJ Outside kali ini akan segera masuk ke dalam dengan S12-nya melihat dia mendengar adanya step yang begitu ramai di dalam satu area shake ataupun compound yang ada. Mengincar ke bagian sisi sebelah kiri. Akan coba bermain lebih hati-hati loh groundnya dia amati tapi damage-nya masuk. JJ ternyata tertumbangkan X-Core. Berhasil bisa melihat kondisi yang dia manfaatkan celahnya. Dan di satu sisi kita bisa melihat dari seorang Oxy kali ini bersembunyi di balik satu vehicle-nya. Cukup low juga untuk HP-nya dia kali ini. Dan dipantau lagi ending demi ending. Lihat bersih-bersih yang sangat luar biasa dari seorang Biru. Yap, dari Biru coba untuk melakukan pressure juga kepada lawan karena ada beberapa yang masih knock di bawahnya. Tapi dari Oxy kembali baru melakukan healing, sudah low lagi, perlu healing lagi kalau dia mau maju dengan tenang. Tapi Broken Wall ini cukup berbahaya Win ya, karena di seberangnya juga ada player-player yang lagi coba untuk masuk ke arah zona. Akankah kita melihat tubrukan atau akankah tadi kita melihat dari tim Fake akan cuma lewat dan akhirnya overlap? Apakah seperti itu strateginya nanti akan dilewatin aja fokus objektif coba untuk nge-overlap lawannya tapi Circle tuh kenapa ya sebenarnya di game yang terakhir ya Kavlo ya? Tapi gue suka. Iya sih suka Apa sih. yang penonton suka yang tidak disukai oleh para pemain gitu. Circle yang mental-mental, circle ke tempat air yang ekstrim gitu kan. Kalau penonton mah seru-seru aja, playernya yang puyeng.
Ini sih ekstrim banget ya, udah kayak pengen nyaingin PMSL kayaknya circle-nya seperti ini ya. Shifting ke kiri, shifting ke kanan lagi, hard shift juga semuanya. Dilindes kelihatan bisa dipegang. Masih bisa, Masih aman pokoknya ya. pegang, di revive dan kembali utuh lagi complete menjadi 4 player untuk tim Ultraman Fake. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga ya, dari tim nomor 6 mereka pun harus bertemu dengan tim Mid Fake. Dimana kali ini hadap-hadapannya dengan lawan-lawan yang keras. Ini dua timnya keras banget sih. Tapi Mid Fake tinggal sisa berapa ya? Masih lengkap nggak? Tinggal berdua. Iya. 2 lawan 4 kalaupun akhirnya battle ya Win. Iya tapi ini seru sih, ini fight yang harus kita nanti-nantikan. Kita tunggu-tunggu saja ya. Seperti apa fightnya akan segera pecah satu sama lain. Mereka pun juga bermainnya hati-hati di shooting juga dari kempal-kempalnya. Connect dulu dari kiri. Terlalu nyaman, dia ngeprone-nya sambil menembak. Dan kenyamanan tersebutlah yang kadang membuat kelenggan. Tapi di replay nih, replay yang luar biasa dari teman-teman caster berbaur ya. Ini nih, sedikit miscomment terjadi di sini. Jelly mendapatkan cicilan cukup baik. Dia akhirnya tarik mundur, Eldoge juga sebenarnya cukup low, sedang melakukan healing. Tapi di sini dari Jelly akhirnya coba maju, karena jump shoot dan dari Doge tadi nggak sempat backup. Akhirnya kelihatan lah dari Doge. Muncul tryhardnya tiba-tiba. Iya. Aduh, kesorot pas banget tuh lagi tadi, lucu banget. Waduh, tryhardnya kelihatan, sweaty-nya kelihatan ya. Oh iya tuh, kompe juga ya. Oh, tapi Resbo keren, sayang sekali terakhir terlalu pede. Kalau menunggu backup tadi ya dari Doge dan juga Jelly, iya. nah terjadi tuh momen miscomnya. Berarti Rasboknya nggak sabaran sih tadi sih ya, Kaflo Iya. ya. Tinggal dikit lagi tuh ya kan, tapi biasa adrenalin rush ya kan. Tapi kerennya masuk ya Resbok ya. Iya. Kelihatan gokil. gitu, skill aslinya dia. Kemarin masih belum terlalu belum terlalu panas gameplaynya. Nggak kelihatan lah pokoknya untuk di 2 hari kemarin, tapi di hari ini luar biasa. Selama 3 game bahkan ada highlightsnya sendiri loh untuk para caster. Jadilah konten tuh klip. Bisa ya kan di klip-klip. Dan ini juga kayaknya sih luar biasa on point tembakan dari tembakan yang diberikan dari seorang satir perwakilan dari tim Ultraman Fake kali ini. Lawannya targetnya sudah di lock dan sudah mulai banyak sekali cicilan damage yang masuk juga. Mereka cukup berdekatan satu sama lain, dikirimkan granat dengan lambungan yang cukup jauh dan juga tinggi dari sisi tim Ultraman Fake. Tapi hati-hati bagian belakang, backline-nya juga harus mereka secure. Jangan sampai posisi seperti ini akan menjadi kerugian untuk mereka. Yap, tapi lihat di belakang mereka masih ada 4 player yang terus kali ini nge-pressure menuju mereka. Seperti yang dilakukan oleh seorang Keling, mendapatkan targetnya, headshot. Dan langsung ada push juga kita bakal dari seorang satir. Langsung mendekati ke arah lawannya, shotgun dikeluarkan. Tembakan pun lontarkan, tapi belum ada player tambahan yang kenok. Lawannya ada yang sekarat, tapi kan ini cover-cover masih menyelamatkan mereka. Dari seorang satir, hati-hati, depan belakang ada lawan, dia pun tertumbangkan. Tapi kita bakal dari Oxycore pun harus terjatuh. Dari timnya Imatu pun akhirnya satu persatu dipretelin dan dari biru menjadi kali ini satu-satunya harapan dari tim nomor 10 untuk bisa bangkit kembali. Tapi lawannya mengatakan tidak semudah itu Ferguso karena push pun akhirnya dibangun. Dan sekarang kita bakal lihat dari tim nomor 13 bermain dengan galak, menumbangkan lawannya dan langsung menghabisi semua orang di area mereka. Ya tadi dari timnya Imatu ya, berarti Chihuahua. Yang diprediksikan dari para idol kita dan akan bertemu kembali. Fight yang kita nantikan juga kali ini X-Core. Dengan senjata yang luar biasa, sakitnya berhasil. Bisa diamankan poin demi poin eliminasi, dikejar lagi targetnya. Mereka tahu harus berpindah ke posisi mana dan mereka menginginkan placement tertinggi. Tapi the last man standing kali ini ada di tangan dari seorang X-Core dari tim berkah selalu. Dapatkankah untuk hit market dan kelihatan yang lagi proning. Ditangkap, ditumbangkan, di end begitu saja oleh the last man standing dari tim berkah selalu yaitu dari seorang X-Core. Tapi lihat sekarang juga dari Mid Fake berupaya untuk melakukan penyerangan balik. Kita lihat dari Jagung terkena damage, membawa dia half health kali ini. Tapi lontaran granat dari X-Core menuju ke arah seorang Jaxa, tertumbangkan. Jagung last player standing sama seperti X-Core. The battle of the last standing players. Dapatkah dari X-Core memaksimalkan poin timnya? Atau akankah kita melihat zona yang sulit harus memakan korban tambahan itu X-Core. Zonanya nyebrang jalanan dan dia pun sangat terbuka. Tapi ini poin eliminasinya banyak sih. 26. 26 ya, 26 eliminasi didapatkan sama tim berkah selalu.
memang boostingan gak bohong ya. Gak bohong, double boosting. Langsung double boosting dari Pak Ambarita sama dari para idolnya juga di hari ini. Dan kita masih melihat ada 4 tim yang tersisa kali ini. Mereka udah sama-sama pincang satu sama lain, enggak ada yang prima, tidak ada yang komplit dengan 4 playernya. Dibuka kembali jalannya, Esker berani banget, YOLO banget dia coba untuk nyebrang tapi tidak bisa dan langsung di-ending. Dan kehilangan 1 tim lagi, tinggal 3 tim teratas yang tersisa untuk kembali memperebutkan a winner chicken dinner. Tapi pergerakan yang coba dilakukan sedari awal, belum ada yang berhasil, belum ada yang sukses. Dan sekarang lihat, kita lihat di seorang Keling kali ini. Coba untuk mendapatkan kembali a knockdown, demi knockdownnya ada permainan utility dengan Molly yang terlebih dahulu dimainkan. Dan di bagian sisi sebelah kanan, kiri angle semua langsung dimajuin. Nampaknya tidak kenal takut dari seorang Keling Fei kali ini. Linpick juga dilakukan, akan ngejar dan akan coba bersembunyi berkamuflase di bagian box sebelah kiri. Tapi 2 melawan 1, lihat Keling, Keling, dapatkan! Dan Keling! Wow, Keling mendapatkan winner chicken dinner untuk Ultraman V. Congratulations, what a play dari seorang Keling. Dan itu benar-benar gameplay yang luar biasa pamungkas di game yang terakhir, Kak Flo. Kalah posisi menang mental. Gak goyang dia. 2 lawan 1 dimajuin. 2 lawan 1 dibuka dia bro posisinya. Dan di clutch. Acem begitu mengerikan. What a nice play. Gua speechless. Keberaniannya tiada lawannya. Wah, gokil sih. Kalah nyawa, kalah posisi menang mental. MVP, Keling, MVP buat MVP. Ultraman Break ya, MVP. Keren. Kak, itu masalahnya terakhir kan masih 3 player ya yang dilawan sama Keling. Dia nembakin kanan dulu, udah kanannya kenok, tinggal 2 yang di batu. 2 lawan 1. Kalau kita ngeliat tuh yang open tuh sebenarnya Keling. Tapi baik lagi Win. Terkadang ya gerakan yang tidak masuk akal mengecokkan lawan kita. Kalau kita aja saking beraninya. Wah, Mid Expert! dan Di peringkat kedua ada Gatbang Nibos. Peringkat ketiga ada Ultraman Fake. Peringkat ke-15. Caster berbaur, akhirnya mereka keluar dari bagian 16. Betul. Bentar, yang menang itu mid fake ya. Yang heboh sebelah sini. Yang selebrasi sini. Yang menang mid fake yang selebrasi cast. Aduh. Gak apa-apa. Biar rame. Tapi Oke. anyway, karena kalau misalnya kalian ingat-ingat kemarin ada 2 kubu antara kubu. Angel dan juga Star. Kita akan lihat total Poin. tim Star adalah 1308 dan Angel Team 1366. Wow, berarti dengan ini yang kubu yang lebih unggul adalah kubu tim Angels. Yang nggak ada caster berbaurnya, mohon maaf ya. Oh nggak ada ya? Oh iya nggak ada ya? Nggak ada ya? Sebelahnya. Dengar-dengar sih akan ada hadiah merchandise tambahan. Betul, buat tim untuk Angels kubu. ya. Iya, poinnya banyak ya. Oke, kalau kayak gitu, seperti biasa kita mau mengundang